ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini dengan lantaran maunah rahmatnya Allah kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mendirikan salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah kita sesuai dengan harapan keinginan Allah, yaitu kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Untuk itu sebagai perwujudan syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, marilah kita selalu berupaya dan berusaha dengan memohon kekuatan Allah, selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat kurang 93 hari atau kurang lebih 3 bulan, beliau melaksanakan haji yang dikenal dengan haji wada, haji yang terakhir, haji perpisahan. Karena setelah melaksanakan haji di tahun itu Rasulullah sudah tidak lagi bisa melaksanakan karena dipanggil oleh Allah. Di saat Rasulullah wukuf di padang Arafah, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, pada hari ini aku sempurnakan agamaku bagimu dan aku cukupkan nikmatku bagimu dan aku ridhoi agama Islam sebagai agamamu. Setelah menerima wahyu ini, seperti biasa Rasulullah itu gemetar tubuhnya, kedinginan, keringatnya keluar semua. Kemudian Rasulullah beristirahat di bawah pohon kurma sambil merenungi apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril.
Singkat cerita, ketika selesai melaksanakan haji wada, Rasulullah pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, sahabat yang pertama kali dikasih tahu oleh Rasulullah tentang wahyu yang terakhir, tentang tugas beliau yang terakhir adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kemarin ketika saya melaksanakan wukuf ketika haji wada, Malaikat Jibril menyampaikan kepada saya bahwa tugas saya di dunia sudah selesai. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Wahai Abu Bakar, berarti saya sebentar lagi akan berpisah dengan panjenengan. Rasulullah belum selesai menyampaikan berita ini, Abu Bakar langsung menjerit menangis pulang. Sampai 2 hari 2 malam Abu Bakar tidak bisa menerima keadaan ini, sampai menangisnya didengar oleh tetangga-tetangga. Sampai-sampai para sahabat berada bertanya, ada apa? Sahabat Abu Bakar ini tidak pernah seumur hidupnya menangis berlalu-lalu sampai 2 hari 2 malam. Akhirnya para sahabat berkumpul, ayo para sahabat kita datang ke rumah Abu Bakar dipimpin oleh Sayyidina Umar. Kemudian bertanya, wahai Abu Bakar, ada apa panjenengan kok selama 2 hari menangis tidak berhenti-berhenti? Mohon maaf para sahabat, mohon maaf saudara Umar, kemarin 2 hari yang lalu saya dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah mengabarkan bahwa Rasulullah mau berpisah dengan kita semua. Rasulullah mau dipanggil oleh Allah. Rasulullah mau meninggal dunia. Tugas Rasulullah sudah selesai. Umar tidak percaya, langsung membentak, wahai Abu Bakar, kamu jangan macam-macam buat berita, gak mungkin Rasulullah meninggal. Umar tidak percaya bahwa Rasulullah sebagai Rasul ini seperti manusia, mati meninggal dunia, tugasnya selesai. Sambil marah, Umar datang bersama para sahabat, mendatangi rumah Rasulullah. Kemudian, wahai Rasulullah, apa benar yang dikatakan oleh Abu Bakar bahwa panjenengan mau meninggalkan kita semua? Tugas panjenengan sudah selesai di dunia ini. Rasulullah sambil tersenyum, wahai Umar, benar Umar. Ketika saya kemarin haji wada, saya mendapatkan wahyu yang terakhir dan Malaikat Jibril menjelaskan bahwa tugas saya sudah selesai. Para sahabat yang datang ratusan semuanya menjerit, menangis, merasa kehilangan seorang figur yang luar biasa, seorang manusia istimewa, manusia yang dimuliakan oleh Allah. Hanya Rasulullah berkata, wahai para sahabat, tolong sekarang kumpulkan semua umat Islam di Madinah untuk segera berkumpul di Masjid Nabawi. Selang beberapa jam, akhirnya semua jamaah, semua rakyat Madinah yang beragama Islam berkumpul di dalam Masjid Nabawi. Hanya Rasulullah naik mimbar, wahai sahabatku semua, tugas saya di dunia ini sudah selesai. Sebentar lagi saya mau dipanggil oleh Allah. Untuk itu sebelum saya dipanggil oleh Allah, tolong di antara sampean semua ada yang pernah saya sakiti, sengaja maupun tidak sengaja saya sakiti lahir batin, tolong sekarang dibalaskan ke saya. Supaya apa? Saya menghadap Allah tidak punya beban. Semuanya terdiam, nggak ada yang bicara, semuanya masih menangis. Tiba-tiba ada salah satu sahabat mengangkat tangannya, namanya Sayyidina Akasha. Saya, wahai Rasulullah, mohon maaf, dulu ketika perang Badar, panjenengan naik kuda, ketika mencambuk kuda panjenengan, cambuk panjenengan mengenai punggung saya. Waktu itu sebelum panjenengan meninggal dunia, saya ingin membalas, ingin mencambuk punggung panjenengan.
Seisi masjid semuanya menjerit, menangis dan marah kepada Sayyidina Akasa. Sungguh keterlaluan Sayyidina Akasa. Rasulullah mau meninggalkan kita semua, masih tega-teganya mau mencambuk. Hanya Rasulullah, wahai Sayyidina Akasa, silakan kamu cambuk punggung saya sepuas kamu. Mohon maaf wahai Rasulullah, panjenengan dulu ketika mencambuk saya tidak dengan cambuk yang saya sampai pakai ketika perang Badar. Untuk itu saya kepingin mencambuk punggung panjenengan sama dengan cambuk yang sama. Akhirnya Rasulullah mengutus sahabat Bilal bin Rabah, wahai sahabat Bilal bin Rabah, tolong datang ke rumah putriku Sayyidah Fatimah, ambil cambuk dulu yang saya gunakan untuk perang Badar. Langsung sahabat Bilal menuju rumah Sayyidah Fatimah dan disampaikan, wahai Sayyidah Fatimah, mohon maaf, saya diutus ayahanda panjenengan untuk mengambil cambuk yang dulu digunakan untuk perang Badar. Untuk apa wahai sahabat Bilal? Mau digunakan sahabat Akasa mencambuk punggung Rasulullah untuk membalas dulu ketika perang Badar. Tidak sengaja Rasulullah mencambuk punggung Sayyidina Akasa. Sayyidah Fatimah menangis. Sungguh keterlaluan, katanya Sayyidina Fatimah. Ayah anda mau meninggal dunia kok tega-teganya. Hanya dengan berat tadi disampaikan, cambuk tadi diberikan kepada sahabat Bilal dan dibawa ke masjid dan diberikan kepada Rasulullah. Oleh Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Akasa. Wahai Sayyidina Akasa, cambuknya sudah berada di tangan kamu. Sekarang saya berada di hadapan kamu. Silakan cambuk sepuas kamu punggung saya. Mohon maaf Rasulullah, ada satu syarat yang belum terpenuhi. Dulu ketika panjenengan mencambuk punggung saya tidak pakai baju. Sekarang supaya imbas, saya mohon panjenengan membuka baju panjenengan. Tambah seluruh masjid menangis semua. Sebelum Rasulullah membuka baju, Umar maju ke depan, wahai Sayyidina Akasa, tolong izinkan saya menggantikan Rasulullah. Cambuk sampai mati pun saya rela, yang penting saya bisa menggantikan Rasulullah. Rasulullah tersenyum, wahai Umar, mundur, biar saya saja yang dicambuk oleh Sayyidina Akasa. Kemudian Abu Bakar, Utsman, Ali semuanya maju, semuanya ditolak oleh Rasulullah. Akhirnya, wahai Sayyidina Akasa, sekarang saya buka baju saya. Luar biasa, ketika Rasulullah membuka jubah dan bajunya, ternyata dari punggung Rasulullah memancar sinar keemasan yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua yang ada di masjid terpana. Sayyidina Akasa cambuknya dilempar dan langsung mendekati Rasulullah, merangkul, mencium punggung Rasulullah. Ini wahai Rasulullah yang saya inginkan sebelum panjenengan meninggalkan kami semua. Saya kepingin mencium, merangkul punggung panjenengan, kapan lagi? Orang yang begitu luar biasa Allahnya. Hanya satu masjid terpesona dengan ulah Sayyidina Akasa, sungguh luar biasa. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dengan cerita ini kita bisa mengambil hikmah yang pertama, orang yang baik itu ketika lahir ke dunia, semua penduduk bumi, penduduk langit hormat mengucapkan salam. Begitu juga Rasulullah. Rasulullah ketika lahir ini penduduk bumi, penduduk langit bersolawat, melakukan penghormatan kepada calon pemimpin dunia. Manusia biasa yang dilahirkan dari seorang pedagang. Rasulullah ketika masih muda beternak, pengembala, juga berdagang, tapi karena akhlak beliau yang luar biasa, beliau diangkat oleh Rasulullah
menjadi pemimpin terbaik dunia, menjadi presiden terbaik dunia, menjadi raja terbaik dunia, menjadi panglima perang terbaik dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah suatu contoh yang baik. Sehingga kita semua kalau kepingin jadi pemimpin rumah tangga yang sukses, contohlah Rasulullah. Kepingin jadi pemimpin masyarakat yang baik, contohlah Rasulullah. Kepingin jadi pengusaha yang sukses, contohlah Rasulullah. Kepingin menjadi pedagang yang jujur, sukses, contohlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah pun mengabadikan bahwa di dalam diri Rasulullah adalah ada contoh uswatun hasanah, contoh yang baik. Kita tidak usah cari jauh-jauh kemana, tapi cukup mari kita ikuti jejak sunnah pribadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah peristiwa ini, karena kecerdasan Sayyidina Akasah bisa buat ulah menghebohkan seluruh penduduk Madinah. Ternyata yang dia inginkan adalah kepingin berkumpul dengan Rasulullah nanti di surga. Maka Rasulullah menganjurkan, bukan mewajibkan, menganjurkan kita sebagai umat Rasulullah kalau bisa membaca doa Akasah 1 hari 1 kali. Kalau tidak bisa 1 hari 1 kali, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali tidak bisa, 1 bulan sekali. 1 bulan tidak bisa, bisa 1 tahun sekali. 1 tahun tidak bisa, seumur hidup usahakan kita sebagai umat Rasulullah pernah membaca doa Sayyidina Akasah. Doa Sayyidina Akasah ini adanya di Mujarobat, tapi kalau sekarang sudah canggih, cari browsingan di internet, ketik doa Sayyidina Akasah akan muncul. Usahakan para jamaah supaya kita semua, janji Rasulullah, siapa saja yang selama hidupnya 1 kali pernah membaca doa Sayyidina Akasah, maka ketika masuk surga disambut oleh 40.000 malaikat. Subhanallah. Untuk itu mari nanti pulang dari majelis ini coba dibuka doa Sayyidina Akasah. Mari kita baca minimal 1 kali seumur hidup kita, agar kita semua dikumpulkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa timma bihi ala ummah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'amah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات غفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا واسعا وولدا صالحا وبدانا صحيحا وتوفيقا إلى الطاعة بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر